Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bihi al-fatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya Al-Quran sebagai penolongmu. Al-Quran dapat menjadi penolongmu karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat pertolongan di hari kiamat, melindungi pembacanya dari api neraka dan meninggikan derajatnya di surga. Selain itu, Al-Quran juga menjadi penolong dan teman di alam kubur, serta dapat menjadi benteng dari kemaksiatan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka yang membacanya dan mengamalkannya. Al-Quran akan datang dalam wujud yang ada memberi pertolongan kepada pembacanya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya. Ia mencegah pembacanya jatuh ke dalam api neraka. Setiap ayat yang dibacanya dapat mengangkat satu derajat di surga. Jumlah derajat seseorang akan ditentukan oleh akhir ayat yang dibacanya. Penolong di alam kubur dan kehidupan sehari-hari, Al-Quran dapat menjadi teman dan penolong di dalam kubur bagi mereka yang rajin membacanya. Dengan membaca dan meresapi isinya, Al-Quran menjadi benteng yang melindungi dari perbuatan maksiat. Al-Quran mengandung petunjuk untuk semua masalah di dunia, asalkan umat Islam mau mempelajarinya. Rajin membaca Quran. Biasakan membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Jangan hanya membaca tetapi pahami juga, resapi dan amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Bahkan bagi yang terbata-bata saat membaca akan mendapat 2 pahala. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang sesungguhnya bagi umat manusia. Hal yang terbaik dari semua ilmu yang ada di dunia ini terdapat dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi penolong pada hari kiamat. Adapun keutamaan dalam membaca Al-Quran adalah: pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Dari Abu Ammamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Rasulullah SAW bersabda,
Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali keutamaan Al-Quran yang harus diketahui oleh umat muslim, salah satunya sebagai sebaik-baik penolong setelah pertolongan dari Allah di hari kiamat nanti. Ahli Al-Quran adalah bagian dari keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi jangan pernah remehkan kitab suci ini. Dalam sebuah hadis berbunyi, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Bahwa seorang muslim tidak akan ada ruginya untuk membaca, belajar dan mengamalkan Al-Quran. Semua permasalahan yang ada di dunia, petunjuknya ada di dalam Quran. Tinggal bagaimana kita mau mencarinya atau tidak. Sesungguhnya banyak sekali keutamaan atau fadilah Al-Quran yang bisa dimanfaatkan oleh muslim. Mulailah kita rutinkan baca Al-Quran paling tidak setiap hari sedikit saja, tidak harus langsung 1 juz. Juga bermanfaat untuk rumah supaya lebih adem karena membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran pada hari kiamat, ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang kita baca, tapi juga pedoman hidup dan pemberi ketenangan. Dengan membaca dan memahami serta mengamalkannya, kita mendekatkan diri pada Allah dan mempersiapkan bekal sebaiknya untuk ke akhirat. Mari kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari, bahkan hanya beberapa ayat saja. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci ini bukan sekedar kumpulan ayat, melainkan petunjuk hidup yang membawa manusia menuju keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setiap kali seorang muslim melantunkan ayat-ayatnya, ia sedang menunaikan ibadah agung yang dipenuhi berkah. Membaca Al-Quran tidak hanya menguatkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga menanamkan ketenangan jiwa, melapangkan hati, serta menebar cahaya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah senantiasa menjadi Al-Quran sebagai bagian dari hidupnya. Tidak ada bacaan yang lebih bernilai dibandingkan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran akan diganjar 10 kebaikan. Bahkan bila seorang masih terbata-bata membacanya, Allah tetap melipat gandakan pahalanya sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran dan usahanya. Hadis riwayat Tirmizi. Di hari kiamat, ketika semua manusia mencari pertolongan, Al-Quran hadir memberi syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran akan ditemani kitab ini hingga hari akhir, menjadi saksi dan penolong di hadapan Allah. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran adalah sumber kedamaian. Ketika dibaca dan dipelajari bersama, Allah menurunkan sakinah, ketenangan, rahmat, serta menaungi serta dengan malaikat, bahwa nama para pembaca Al-Quran disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada bacaan yang lebih bernilai dibandingkan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran akan diganjar 10 kebaikan. Bahkan bila
seseorang masih terbata-bata membacanya, Allah tetap melipat gandakan pahalanya sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran dan usahanya. Hadis riwayat Muslim. Di hari kiamat, ketika semua manusia mencari pertolongan, Al-Quran hadir memberi syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran akan ditemani kitab ini hingga hari akhir, menjadi saksi dan penolong di hadapan Allah. Al-Quran adalah sumber kedamaian ketika dibaca dan dipelajari bersama. Allah menurunkan sakinah, ketenangan, rahmat, serta menaungi mereka dengan malaikatnya, bahwa nama para pembaca Al-Quran disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.